الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ولا يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبارك لنا رمضان. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya sedikit mengisi ruang dunia maya ini yang insya Allah dengan kehadiran bulan suci yang mulia ini dapat kita bernilai sekian. Kalbu kita dituntun Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju pintu cahaya, sehingga nantinya di penghujung Ramadan ini kita dapat menjadi insan-insan yang mustaqim sesuai dalam surat Al-Baqarah 183 yang tersurat dalam surat Al-Baqarah 183 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa identik dengan sebuah rasa takut akan perbuatan dosa. Allah adalah penguasa manusia yang dimana Allah menciptakan manusia sebagai khalifah fil ardh yang dilengkapi oleh akal kalbu atau hati dan nafsu. Dari kelengkapan yang dimiliki tersebut, manusia bisa menggunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk yang kita terima berupa Al-Quran, maka di bulan Ramadan ini wajib kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga setelah bulan Ramadan nanti berakhir dan terus kita istiqomahkan dapat menjaga nilai-nilai ketakwaan itu. Dalam era globalisasi dan modernisasi yang diiringi kemajuan teknologi sekarang ini, eksistensi ketakwaan harus tetap dijaga. Karena universal ketakwaan itu sendiri dapat melintasi segala zaman. Islam yang rahmatan lil alamin adalah wujud dari nilai-nilai ketakwaan yang bisa merasakan kekuatan spiritual rubaniyah. Dituntut mencari cara bagaimana mengenali nilai-nilai ketakwaan yang benar dengan selalu mensyukuri apa yang ada. Dalam surat An-Nahl 78, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Dalam surat Al-Hajj ayat 46, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna
بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar? Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang berada dalam dada. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pengendalian ketakwaan di bulan suci Ramadan ini, Allah memberikan gemblengan pelatihan yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai hati manusia. Sebelum kita berpuasa, kita disyariatkan untuk berniat. Niat itu juga bagian dari rukun puasa. Jika niat kita bukan karena Allah dalam berpuasa, maka puasa Ramadan yang sebulan penuh itu akan sia-sia. Kita hanya diminta beribadah sesuai syariat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak ibadah, baik ibadah horizontal yang mungkin di saat sebelum Ramadan tidak merasakan kenikmatan iman. Fa insyaallah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar, akan dapat menikmati ibadah dengan baik. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa kepada kita semua untuk meminta hati yang selalu teguh dalam keislaman. Dalam surat Al-Imran ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait bahwa Allah itu yang menguasai hati manusia. Oleh karena itu kita harus selalu berdoa sebagaimana firman Allah tersebut, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dan hadirat-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Oleh karena itu, kita harus bersyukur jika dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan dalam beribadah, dan kita harus berusaha meraih hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan kita semua mendapatkan hati yang cenderung kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan katsir. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.